David hanya bilang bahwa mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kita sampai hari ini masih dapat berkumpul bersama di sini. Yuk mari kita siapkan hati. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan apapun yang kami kerjakan Bapa. Bapa, sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kami Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami berbuat, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau ingatkan kami Bapa. Apabila kami melakukan kesalahan, apabila kami melakukan hal yang mendukakan Engkau Tuhan, kami mohon ampun Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kau yang sertai Tuhan, mungkin teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa, yang mungkin masih dalam perjalanan, yang mungkin hari ini tidak bisa hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Taruh hati Tuhan, hati yang takut akan Engkau, hati yang benar-benar Tuhan mau menyenangkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan doa Tuhan. Haleluya, amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Dengan semangat mari kita menyembah Allah kita. Mari kita bepuk tangan. Come on. Kami memuji Engkau Tuhan. Sekali lagi lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Ajar Kau Tuhan. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan Tuhan. Kau Raja atasku. Everybody sing. Layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Allah Raja mulia. Sekali lagi kami katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Kami katakan segenap jiwa ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari kami katakan, hanya Kau layak ditinggikan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Yesus Allah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan aja. Ajar Kau Tuhan,
Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kami. Thank you Jesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Puji kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih. Oke, mari kita siapkan hati. Kami mau datang menyembah Bapa. Tuhan, Kaulah Allah Tuhan yang selalu beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapkan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk
kami datang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita ambil waktu sekitar 1 menit sampai 2 menit ke depan. Kita siapkan hati, kita mau memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan jika kita mungkin mendukakan Bapa. Mari kita benar-benar ambil waktu sebentar, kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Come on, let's just sing this song together. Tuhan, Engkau sudah membuktikan di atas kayu salib bahwa Engkau Allah yang beserta bersama dengan manusia yang berdosa. Engkau yang tidak menganggap kesetaraanmu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Engkau justru menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dan bahkan Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Engkau diberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami begitu merasa privilege karena kami berhasil mengalahkan kedagingan kami untuk kami datang ke rumah Tuhan. Karena kami berhasil menaklukkan kemauan kami untuk kami datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama di rumah-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menyatakan firman Tuhan kepada setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pakai setiap kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami mau meyakini bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada something, ada sesuatu yang Engkau kerjakan. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Dan juga terima kasih buat janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Dan terima kasih buat keserupaan dengan Kristus yang Engkau terus kerjakan di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Shalom, shalom saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Oke, nampaknya nuansa liburan masih terus berlangsung sehingga pagi hari ini masih mungkin ada di, saya tidak tahu, mungkin ada di dalam perjalanan atau di mana. Tetapi memang waktu kemarin saya bertemu dengan teman saya, teman lama, teman waktu kecil dulu, dan saya tanya gimana gereja di tempatmu? Oh, sama. Kami yang 3 kali ibadah, lalu 1 kali ibadah saja, dan ternyata juga memang
setelah corona ini seperti liburan yang kali ini, banteng yang kemudian dilepas dari kandangnya begitu ya. Wow, begitu. Tapi bersyukur saudara-saudara pagi hari ini bisa bersama-sama di rumah Tuhan, dan senang sekali sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya juga menyambut setiap saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Saya senang sekali juga buat setiap saudara-saudara yang kembali utuh, bahkan mungkin bukan hanya utuh, menambah berat badan, saudara-saudara, haleluya. Ya, saudara-saudara, seperti saudara punya siklus seperti begitu ya, siklus tahunan semacam begitu ya. Ada musim naik berat badan, ada musim-musim yang lain. Dan saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan, izinkan saya melepas masker, untuk merenungkan bagaimana selama 40 hari Tuhan Yesus melakukan divine visitation, kunjungan yang ilahi ya. Ketika Yesus mengambil waktu selama 40 hari, kalau saudara diberi waktu 40 hari, maka saudara pasti memikirkan, memilih apa yang kita lakukan dan ketemu dengan siapa. Dan itu sebabnya selama 1 bulan ini saya mengajak kita merenungkan orang-orang yang dikunjungi oleh Yesus. Pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, diutus di tengah-tengah serigala, diutus ke tengah serigala. Nah, saudara-saudara, kita tahu kalau kita menjadi orang Kristen yang cukup lama begitu ya, ayat yang berbicara tentang ini. Tetapi saya mau mengajak kita merenungkan dari perspektif yang agak berbeda begitu ya, perspektif yang agak berbeda. Nah, saudara-saudara, saya ketika merenungkan berapa banyak sih sebenarnya orang percaya, orang Kristen yang merasa satu hak istimewa bahwa dia adalah utusan Tuhan. Saya yakin tidak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau saudara, saya memakai analogi menjadi brand ambassador atau perwakilan yang resmi dari satu brand. Ya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya produk, maka saudara akan memilih, misalnya memilih brand ambassador, yaitu orang yang mewakili produk saudara. Tentu akan disesuaikan dengan produk yang saudara ciptakan, bukan ya. Jadi misalnya kalau saudara produksi makanan begitu, lalu brand ambassador saudara-saudara pasti orang yang cocok begitu. Atau mungkin baju, fashion, atau produk-produk kosmetik, apapun juga, maka saudara-saudara akan disesuaikan dengan brand ambassador yang kemudian dipilih itu. Dan tanggung jawab dari brand ambassador itu, perwakilan dari brand tersebut, mereka punya kontrak. Dan dalam masa kontrak itu ada hal-hal yang kemudian menjadi persyaratan supaya dia tetap representatif, dia dapat mewakili brand tersebut. Ya. Dan kalau saya ini nggak mungkin jadi brand ambassador, misalnya produk-produk kesehatan seperti tubuh yang macho begitu ya, saudara-saudara. Saya nggak akan masuk kriteria itu. Ya. Saya nggak akan masuk. Mungkin kalau saya nggak tahu, mungkin produk kacamata bisa jadi begitu ya, saudara. Artinya, saudara, brand ambassador itu punya kriteria-kriteria yang akan cocok dengan produk tersebut. Dan saudara-saudara, kalau saya merenungkan ini, andai kata Tuhan, kerajaan Allah benar-benar menerapkan kriteria brand ambassador, perwakilan dari merek kerajaan Allah, apakah saya dan saudara terpilih menjadi brand ambassadornya? Apakah kita ini masuk kriteria? Ya. Apakah saya masuk kriteria sebagai brand ambassador dari kerajaan Allah? Saudara-saudara, kalau dunia
yang berjalan dengan sistem marketing dan lain sebagainya, memilih brand ambassador sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut, maka apalagi seharusnya, apalagi produk kerajaan Allah yang bukan hanya bernilai sementara, tetapi bernilai kekal. Menentukan masa depan hidup seseorang, menentukan bagaimana hidup orang itu, bukan hanya hidup orang itu, tetapi keluarga orang itu, keturunan orang itu. Jadi kalau seorang yang kemudian dipilih menjadi brand ambassador dari kerajaan Allah, maka sebenarnya kriterianya jauh lebih tinggi daripada brand-brand yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Produk makanan yang sifatnya sementara. Produk-produk yang sifatnya mungkin dulu ada Nokia pada waktu tertentu, ada film-film karena Nokia mengeluarkan produk-produk tertentu, ada HP-HP tertentu itu yang pada waktu itu termasuk smartphone, lalu ada film yang kemudian produk itu menjadi semacam tokoh karena menceritakan tentang penculikan dan macam-macam begitu yang sangat menonjolkan produk tersebut. Tetapi at the end, hari ini kita tidak menemukan Nokia, saudara-saudara. Nokia hanya bisa ditemukan di dalam koleksi-koleksi handphone kuno. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua, ada produk kerajaan Allah yang itu luar biasa. Yang itu tidak pernah hilang, bahkan itu sampai pada kekekalan. Dan produk itu telah terbukti mengubahkan bukan hanya keluarga, bukan hanya pribadi, tetapi keluarga bahkan keturunan orang itu. Saya salah satu contohnya. Ayah saya pernah menceritakan ini, ayah saya bukan orang Kristen. Tetapi oleh karena ada orang temannya yang datang kepada dia, dan walaupun dalam debat tersebut temannya kalah, tetapi bagaimanapun benih kekekalan telah ditaburkan di dalam hati ayah saya, sehingga satu kali ayah saya mengalami kegelisahan dan kemudian terbukalah hatinya, saudara-saudara. Dan andai kata ayah saya tidak berkenalan dengan orang tersebut, atau orang itu menahan diri untuk tidak menemui ayah saya sebagai brand ambassador kerajaan Allah, mungkinkah saya bisa berdiri di hadapan saudara-saudara dan melayani di SIA House of Restoration? Jalan hidup saya pasti berbeda. Mungkin juga gak akan ketemu dengan ibu saya, ayah saya. Ya. Jadi ada satu brand, ada satu produk yang sebenarnya ini begitu luar biasa, begitu mahal, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membelinya, diberikan cuma-cuma, tetapi karena cuma-cuma terkesan begitu murah, terkesan begitu tidak dihargai. Padahal saya ingin bertanya kepada kita semua, ada berapa orang yang pernah saudara jumpai hidupnya mengalami perubahan oleh karena kehadiran Injil di dalam hidup orang itu. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ketika Yesus datang kepada selama 40 hari, kemarin kita bicara Yesus datang kepada Maria Magdalena. Sekarang Yesus datang kepada ke-11 murid yang mereka sedang ketakutan. Dan ketika Yesus datang kepada para murid, Yesus kemudian mengatakan kepada para murid itu bahwa mereka diutus oleh Dia. Jadi saudara-saudara, salah satu topik yang pagi hari ini ingin saya sampaikan bahwa setiap kita sebenarnya adalah utusan Tuhan. Setiap saudara-saudara dan saya adalah utusan Tuhan. Brand ambassador, kriteria brand ambassador dari kerajaan Allah itu berbeda dengan kriteria yang ada di dunia ini. Kalau kriteria yang ada di dunia ini, Anda itu terkenal dulu, Anda sempurna dulu, Anda punya market dulu, kita punya pasar dulu, barulah kemudian kita punya value, kita punya nilai. Karena pasar yang sudah ada pada kita dan brand itu numpang kepada orang tersebut. Tetapi
Kerajaan Allah tidak seperti itu. Kerajaan Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang match, yang cocok dengan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bicara tentang saya bicara satu hal saja, misalnya kekudusan. Kerajaan Allah bicara tentang kekudusan. Allah ketika di dalam perjanjian lama itu benar-benar menyatakan kekudusannya. Sehingga Musa ketika dipanggil harus melepaskan kasutnya. Karena Allah mengatakan tempat ini adalah tempat kudus. Bahkan kalau Tuhan menjumpai manusia, manusia merasa begitu ketakutan karena mereka merasa bahwa nyawanya akan terancam, akan mati. Betapa kekudusan itu luar biasa. Saya mau bicara tentang kekudusan. Siapa di antara kita yang layak memenuhi kriteria kekudusan Tuhan? Gak ada. Gak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah berdosa, melakukan dosa. Tetapi saudara, kriteria brand ambassador yang dari kerajaan Allah itu berbeda. Melalui 40 hari ketika Yesus sudah bangkit, kita jelas melihat bahwa kriteria yang Tuhan tetapkan itu berbeda dari brand ambassador yang ada di dunia ini. Kriterianya adalah apabila Anda percaya Yesus yang bangkit. Kriterianya adalah decision, keputusan kita untuk percaya. Keputusan kita untuk percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Kristus. Maka saudara dan saya kemudian mengikuti keputusan kepercayaan kita. Kemudian kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat kita menjadi cocok untuk kriteria kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, penunjukan seseorang untuk dijadikan brand ambassador dimaksudkan untuk ia menjadi juru bicara yang mengkomunikasikan suatu merek produk dan membentuk identitas sebuah perusahaan. Saya pikir kalau kerajaan Allah ini memilih Agustinus Dermawan untuk menjadi brand ambassadornya, kira-kira dia rugi besar, saudara ya. Karena sebenarnya mungkin saya tidak akan membangun image yang baik. Kalau kerajaan Allah memilih saudara untuk menjadi brand ambassadornya, kira-kira kerajaan Allah diuntungkan apa tentang image yang kita miliki? Apakah kerajaan Allah diuntungkan? Saya kadang-kadang sedih ketika muncul di berita di koran nama-nama Kristen ternyata kemudian misalnya melakukan kejahatan. Itu saya paling malu membaca itu ya saudara-saudara. Sehingga kalau di SIP ini kalau saya membaptis orang, saya tanya, kamu mau punya nama baptis atau tidak? Saya tidak akan berikan. Tapi kalau orangnya mengatakan saya mau nama baptis Pak, saya akan pilihkan, saya doakan, saya berikan. Kenapa? Karena saya tidak mau itu menjadi tradisi saja. Saya mau nama yang melekat kepada orang itu meaningful, punya arti. Ada yang saya beri nama baptis dan saya berikan artinya. Namamu Andreas. Kenapa? Karena Andreas itu artinya kuat. Andreas itu laki-laki yang kuat, saya bilang. Dan kamu harus mengerti. Karena di dalam Alkitab, setiap orang ketika berganti nama, itu berarti dia memeluk nama itu untuk menjadi identitasnya. Dari Abram menjadi Abraham. Dari Sarah menjadi Sarai. Ya. Itu semua ada maksudnya. Nah, kembali. Saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua adalah brand ambassador dari kerajaan Allah. Karena saudara dan saya telah percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, ada dua sisi sebagai brand ambassador dari kerajaan Allah atau utusan Kristus. Saya sebut yang pertama sisi menantang. Dan yang kedua sisi membanggakan. Sisi yang menantang, sisi yang membebani, sisi yang berat, sisi yang membuat utusan merasa tidak sanggup. Ini sisi yang menantang. Tentu saja kalau saya misalnya dipilih kemudian menjadi brand ambassadornya, misalnya produk minyak gitu ya, wah, atau minyak rambut gitu. Rambut saya sudah mulai rontok saudara-saudara, jadi nggak cocok.
Gak cocok untuk kalau zaman sekarang misalnya produk gel gitu ya. Rambut saya sudah mulai agak menipis ya. Gak cocok saudara-saudara, gak cocok. Tetapi saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa di dalam menjadi brand ambassador dari kerajaan Allah, menjadi utusan Kristus itu memang ada sisi yang menantang. Apakah saudara-saudara yang disebut sisi yang menantang itu? Matius 10 ayat 16 mengatakan demikian. Matius 10 ayat 16 mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini seringkali hanya dikutip bagian belakangnya saja. Tetapi banyak orang yang mengambil cerdik. Orang Kristen itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa? Karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Saya mengajar di jemaat SAF untuk belajar taat dengan konteks. Ayat ini dituliskan dalam konteks Yesus mulai ayat 1 mengutus murid-muridnya. Konteksnya utusan. Nah, kenapa saya bicara kita harus mengingat konteks? Karena kalau kita menjalankan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetapi bukan dalam kesadaran menjadi utusan dari kerajaan Allah, saudara akan bingung kecerdikan seperti apa, ketulusan seperti apa yang kita harus kembangkan, kita harus miliki. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita ini utusan, baik di keluarga, di pekerjaan, di perusahaan, di dalam pergaulan, saudara-saudara menyadari bahwa kita ini utusan, maka kecerdikan, ketulusan yang seperti apa itu akan menjadi jelas. Contoh, satu kali ada teman saya menceritakan ini kepada saya. Jadi mereka menyewa sebuah gedung untuk mengadakan Natal pada waktu itu ya. Pada waktu itu mengadakan Natal dan kemudian setelah selesai acara Natal, kemudian dari kalau saya tidak salah bagian sound system atau apa dari penyewaan gedung itu meminta uang lebih gitu, meminta uang lebih. Wow. Padahal tapi menarik teman saya ini. Waktu diberitahu oleh jemaatnya, oleh pengurus panitia acara itu dan mengatakan, Pak ini minta uang lebih, berapa yang diminta? Kemudian segini. Lalu teman saya mengatakan berikan aja. Wah kan rugi Pak, kita rugi. Saya bilang. Lalu teman saya mengatakan, kita ada saldo di dalam kepanitiaan. Berikan saja. Lalu ditanya, mengapa Bapak mau memberikan? Kita kan rugi, ini kan kita tadi sudah. Lalu jawaban teman saya ini menarik. Sebab dia orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga kita perlu memberikan. Kenapa? Satu kali saya ingin kenal orang itu lagi. Satu kali saya ingin ketemu orang itu lagi. Satu kali saya ingin punya hubungan dengan orang itu lagi. Saudara perhatikan, ini menurut dunia ini tolol. Menurut dunia ini rugi. Menurut dunia ini pemborosan. Dan menurut dunia orang wanita yang meminyaki Yesus dengan mencurahkan sekati atau sebotol dari minyak narwastu yang mahal. Yang itu orang hasil kerja 1 tahun tidak dibelanjakan apapun baru bisa membeli minyak narwastu. Itu sebuah pemborosan. Tetapi di mata Tuhan itu sebuah kecerdikan. Di mata Tuhan itu menjadi sebuah kecerdikan. Kenapa? Karena Tuhan melihat perspektif ini, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika kita memahami ayat ini adalah sisi yang menantang dari utusan, saudara-saudaraku. Sebab apa? Karena ayat ini mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba. Dalam satu terjemahan kemudian seperti lem, anak domba. Jadi lebih tidak berdaya lagi. Saudara, maukah saudara dipilih menjadi brand ambassador, tapi perumpamaannya
analoginya itu saudara ditempatkan sebagai sisi yang lemah. Kayaknya nggak menjanjikan ya. Saya mau kalau saya jadi brand ambassador, lalu diberi kartu anggota, itu kemudian kalau saya belanja dapat diskon, itu saya mau. Tapi kalau saudara dijadikan brand ambassador, tapi ngomongnya begini, kamu ini diutus jadi brand ambassador kami, tetapi kamu ini seperti domba di tengah serigala. Waduh, siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya pikir gak ada yang mau. Itulah sisi yang menantang dari utusan. Dan mengapa saudara, saya ingin mengatakan begini, kadang-kadang kekristenan itu ada berita-berita Injil yang kadang-kadang flexing. Hanya untuk pameran saja. Hanya untuk membuat mengkilap begitu aja. Padahal Yesus sudah jelas-jelas mengatakan, kamu kalau saya utus, kamu ini seperti domba di tengah serigala. Kalau ada orang yang selalu mengatakan berkat, tidak heran orangnya kemudian bisa kecewa karena pada kenyataannya dia menemui bahwa ternyata ada hidup-hidup yang kemudian tidak selalu diberkati. Lalu muncul rasa bersalah, apakah saya ini lebih berdosa dari teman saya atau apapun. Tetapi saudara perhatikan di sini bahwa Yesus mengatakan kita ini seperti domba di tengah serigala. Nah, kalau kita dikatakan seperti domba di tengah serigala, itu berarti apa? Itu berarti yang pertama, kita akan berhasil menjadi utusan bukan dengan kekuatan kita. Yang kedua, kita harus selalu waspada. Kalau dulu pada kekristenan mula-mula, serigala itu bentuknya penganiayaan. Pada waktu itu hukum hanya berbicara seperti hukum rimba. Siapa yang berkuasa, dialah yang kuat, dia adalah hukum. Tetapi ketika kehidupan manusia makin beradab, hukum mulai makin lebih baik. Ada hak asasi manusia, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudara, para teolog yang lahir dari Eropa, banyak buku-buku yang ditulis oleh teolog-teolog dari Eropa. Tetapi bagaimana kekristenan di Eropa hari ini? Hari ini ada salah satu yang pernah khotbah di jemaat di SAF melalui video. Dia terpanggil untuk menjadi misioneri di Jerman. Kenapa? Karena kekristenan di Jerman isinya gereja-gereja hanya orang-orang tua. Mengapa di Jerman yang melahirkan para teolog-teolog, lalu ternyata gerejanya hari ini kemudian diisi hanya oleh orang-orang tua dan orang-orang mudanya tidak mau ke gereja. Mengapa? Saya melihat saudara-saudara, serigala bukan hanya berbentuk penganiayaan. Serigala juga berbicara tentang bentuk-bentuk yang meninabobokan, yang membuat kekristenan menjadi soft, menjadi kehilangan kekuatannya. Dan sangat menyedihkan saudara-saudara. Serigala hari-hari ini bentuknya bukan, saudara-saudara tidak berada di sebuah negara yang, atau paling tidak di sebuah kota yang kalau saudara memeluk agama Kristen saudara mengalami penganiayaan. Tidak, saudara-saudara. Justru ada kebebasan kita. Tetapi justru pada saat yang sama seperti Eropa, ternyata kebebasan itu menjadi gigi-gigi serigala yang mencabik-cabik iman mereka. Saya mengingatkan saudara-saudara, jangan sampai kebebasan yang saudara miliki ternyata itu perlahan tapi pasti membuat saudara kehilangan identitas sebagai utusan Kristus. Sebagai utusan dari Tuhan. Peringatan kepada kita karena Yesus mengatakan bahwa kita seperti domba di tengah serigala. Tadi bahwa kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak oleh karena kesanggupan kita sendiri. Kita harus waspada, menjalani iman dengan takut dan gentar. Kalau jatuh termakan oleh serigala. Bergantung penuh kepada yang mengutus. Karena kalau saya dikatakan, saya ingat satu kali dulu ayah saya nggak tahu apakah ngetes mental saya.
kami ternak ayam gitu ya. Lalu ayah saya, ayo ikut saya. Kemudian saya ikut, lalu kamu tolong jualkan ayam ini di sana, itu di pasar ya. Lalu tolong jualkan, nanti kalau laku sekian, yang sekian untuk kamu. Saya nggak tahu apakah karena ayah saya juga pendeta, mungkin malu ya jual ayam juga ya. Jadi anaknya yang disuruh. Jadi saya bersama dengan para makelar, karena ini ayamnya ayam Bangkok ya saudara, ayam aduan gitu ya. Para makelar itu sudah ada di sana. Saya waktu itu masih SMP begitu ya. Saya langsung memberanikan diri, hanya fokus kepada keuntungan sekian yang saya akan terima. Udah cuek aja gitu ya. Saya bawa ayam itu saudara-saudara, lalu bersama-sama dengan para makelar, para pembeli ayam, saya ada di situ, lalu didekati mereka. Ini ayam berapa? Dan saya sudah belajar kebaikan atau keunggulan ayam ini, dan saudara saya berhasil. Saya berhasil. Tetapi yang menarik, tiap kali saya ada di sana, itu saya selalu melirik ayah saya. Ayah saya, gini ya saudara, ayah saya, oke. Karena banyak orang yang bertanya, dikerubutin begitu, dan saya makin pede gitu ya, makin pede. Mungkinkah itu seperti serigala atau domba di tengah serigala? Kalau ayah saya pergi, saya mungkin ketika melirik ayah saya tidak ada, saya merasa seperti ditinggalkan, saudara-saudara. Sekalipun ayah saya tidak benar-benar berada di sisi saya, tetapi karena ayah saya, ketika saya melirik ayah saya ada, saya merasa ditemani oleh ayah saya. Ketika domba di tengah serigala itu memberikan pesan kepada kita bahwa kita hanya bergantung kepada yang mengutus kita, saudara-saudara. Yang mengutus kita adalah Tuhan itu sendiri. Ketika engkau begitu menyadari bahwa engkau sedang diutus ke tengah serigala, maka engkau akan semakin bergantung kepada Tuhan dan memastikan bahwa engkau tidak lepas dari genggaman tangannya. Paulus pernah menulis surat di Korintus dan mengatakan begini, hati-hatilah karena ada malaikat yang ada seperti para penyesat yang mereka bagaikan malaikat terang. Jadi nampaknya serigala ini bukan hanya sesuatu yang kelihatan langsung menakutkan, tetapi inti tujuan dari serigala itu adalah supaya misi utusan yang telah diberikan kepada kita itu gagal. That's all. Gagal. Pengalaman sehebat apapun yang kita miliki, kalau misi itu gagal, maka menyedihkan. Sisi yang membanggakan. Kalau tadi adalah sisi yang menantang. Karena kalau saya merenungkan ini, iya ya, kalau lingkungan saya atau saya diutus di tengah serigala, saya harus bergantung kepada Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus berdoa. Saya harus tanya Tuhan. Saya harus aktif. Sisi yang membanggakan. Nah, sisi yang membanggakan ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Ketika Yesus bangkit dan mengunjungi murid-muridnya yang ketakutan dan mengunci pintu, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yesus mengatakan sekali lagi, berarti Yesus sebelumnya mengatakan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, ini membanggakan karena apakah kita ini selevel dengan Yesus? Apakah kita ini satu level? Enggak, kita tidak satu level dengan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan ini kepada kita, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, dalam bahasa Inggris begini, seperti Bapa mengutus aku, kata mengutus itu bukan dalam pengertian past tense. Past tense kan satu peristiwa terjadi satu kali lalu selesai. Dan gak ada hubungannya sampai hari ini. Sama seperti misalnya saya makan tadi pagi, itu past tense tuh. Tetapi ditulis dalam bentuk perfect tense.
Perfect tense itu contoh. Saya menikah. Itu perfect tense. Maksudnya karena sampai hari ini itu masih saya menikah. Dan saudara, Yesus mengatakan sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus engkau. Artinya, saudara-saudaraku, artinya bahwa kalau bahwa sampai hari ini Bapa di surga itu masih giat, masih membawa kita itu seperti Yesus. Atau dengan kata sederhana, kalau ingin orang masa kini melihat Yesus di masa lalu seperti apa di masa kini, itu harus melihat saudara dan saya. Itu sederhananya. Kalau dunia ingin tahu Yesus seperti apa, maka ketemulah Andrew. Oh, ini Yesus ya. Ketemulah David, ketemulah Vania, ketemulah Kevin, ketemulah Grace, ketemulah Alfred. Yesus masa kini. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Yesus yang dulu hidup menjadi Yesus masa kini di dalam diri saudara dan saya. Dan saudara dan saya adalah Yesus di masa kini. Dan waktu saya merenungkan ini, saudara-saudara, ini sebuah kebanggaan. Karena Yesus memilih saya, memilih saudara. Yesus yang bangkit kemudian mengatakan kepada murid-murid, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, Yesus kemudian mengatakan bahwa tentang pengampunan dosa. Kita ini menjadi pintu buat orang-orang mengalami pengampunan Tuhan. Kita ini menjadi jembatan buat orang-orang mengalami pengampunan Tuhan. Dan saya, saudara-saudara, jadi ketika berbicara tentang utusan yang bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala, waspadalah. Supaya tujuan misi Tuhan di dalam diri kita tidak gagal oleh karena serigala-serigala itu. Baik serigala persoalan, serigala penganiayaan, ataupun serigala yang membuat kita kebebasan, yang menina bobokkan kita. Dan yang berikutnya adalah kita diutus oleh Tuhan. Itu adalah sebuah kebanggaan. Saya mau tutup, saudara-saudara, karena saya ingin langsung melihat bagaimana ini kemudian dipraktekkan di dalam hidup para murid. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 1-22 itu kisah tentang Petrus dan Yohanes yang kemudian mereka memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 2 dikatakan orang-orang itu sangat marah ini. Karena mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka marah, Petrus dan Yohanes ditolak. Bahkan bukan itu saja, tetapi kemudian mereka ditangkap, ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Sampai pada akhirnya Yohanes dan Petrus dibawa ke pengadilan. Dan ketika mereka dibawa ke pengadilan, ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Dan kemudian Petrus
penuh dengan Roh Kudus ayat 8. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian, dan seterusnya. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes mengatakan sebuah kecerdikan gitu. Kalau kalian bertanya untuk kebajikan yang kami lakukan, berarti saudara-saudara, domba di tengah-tengah serigala, kita menjadi utusan dengan cara kita melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, melakukan tindakan-tindakan yang membungkam orang, yang pada akhirnya meneguhkan apa yang kita saksikan. Dan pada akhirnya kemudian saudara-saudara, justru itu kesempatan buat Petrus dan Yohanes bersaksi. Dan ayat 17 mengatakan begini, tetapi semua hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Kalau dulu serigala melarang dan mengancam supaya murid-murid Kristus tutup mulut. Tapi kalau sekarang dengan alasan toleransi, alasan kecuekan, alasan kenyamanan, membuat murid-murid Yesus masa kini juga tutup mulut. Karena Yesus sudah dengan jelas mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Apa yang membedakan Yesus dengan zaman kita sekarang? Misinya sama. Apakah zaman Yesus tidak ada agama-agama yang lain? Banyak agama yang lain. Tapi Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara-saudara, banyak hal membuat kita atau supaya kita tutup mulut, tidak menjadi utusan Tuhan. Berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan, karena itu akan membuat tak terbantahkan apa yang kita akan ucapkan. Karena itu membuat orang-orang yang menghakimi Petrus dan Yohanes, mereka tidak bisa berbuat lebih jauh karena ada orang yang menjadi saksi hidup dari kebajikan yang telah dilakukan. Dan bagaimana kebajikan itu bisa dilakukan? Karena domba bergantung kepada gembala untuk berada di tengah-tengah serigala. Kalau saudara dan saya bergantung kepada Tuhan, saya yakin pasti Tuhan bukakan pintu untuk kita melakukan kebajikan-kebajikan itu yang melampaui kesanggupan kita, kekuatan kita. Saya minta tolong Erik untuk saya mau akhiri dengan ini. Sudah saya tutup wajahnya karena ini baru kemarin ketika saya jemput ibu saya di bandara. Saya mengunjungi teman kecil saya yang suaminya buka tempat makan kecil gitu ya. Dan waktu saya tanya suaminya, gimana kamu bisa buka tempat makan ini? Saya tahu dia gak berbisnis di situ. Dia singkat cerita, oh ini kesempatan saya karena rupanya dia bekerja ada hubungannya dengan angkatan laut karena tempat makannya di daerah Juanda di sana, sehingga karena dia bekerja di angkatan laut tersebut maka kemudian ditanya, kamu mau digaji atau kamu mau yang lain? Dia mengatakan, saya nggak mau digaji, saya mau dikasih tempat untuk buka usaha aja, sehingga kemudian suaminya ini buka usaha. Dan kemarin kami kunjungi, dan setelah kami kunjungi mencicipi, lalu diajak makan, dan mereka mengajak makan temannya ini. Nah ini yang saya mau ceritakan, yang ada di foto ini, yang saya sedang ngobrol. Kami akhirnya makan ya, kami makan siang. Begini, ini adalah teman SMP dari suami teman saya itu ya. Yang mereka 32 tahun sudah tidak pernah ketemu, 32 tahun tidak pernah. Lalu saya tanya, gimana pada akhirnya bisa ketemu nih? Bapak ini baru 2 bulan ada di Surabaya, 2 bulan baru di Surabaya. Lalu saya tanya, suaminya mengatakan itu, dia tunjuk istrinya yang adalah teman saya itu, dia yang carikan untuk saya. Jadi carinya di Facebook.
ya. Facebook. Saya langsung tanya kepada bapak ini karena bapak ini sudah rautnya sudah tua gitu ya, putih-putih, brewoknya putih. Pak, bapak punya Facebook? Sekarang enggak lagi. Lalu gimana dulu bisa punya Facebook? Katanya teman saya, dia ngomong gitu. Kalau kamu ingin ketemu teman-teman lama, buatlah Facebook. Lalu teman saya buatlah Facebook. Jadi saya dibuatkan teman saya Facebook. Oke. Jadi begini saudara-saudara. Teman saya ini satu kali bertanya kepada suaminya, kamu pernah nggak tidur lalu kepikiran temanmu? Ada wajah temanmu itu. Kamu tanya malam-malam kenapa? Iya saya tanya sungguhan. Lalu suaminya cerita, dia terpikir teman SMP-nya ini yang nakal. Nakal sekali. Dan singkat cerita, dicarilah oleh teman saya ini di Facebook nama dari temannya. Dan ketemu saudara-saudara, ketemu. Lalu dicari kontaknya, singkat cerita ternyata temannya ini preman di Jakarta. Ya. Dia penjaga nightclub dan hidupnya ya seperti itulah, ya seperti itu. Karena memang dia anak tentara ya, kadang-kadang begitu ya saudara-saudara. Dan dia tinggi besar, saudara-saudara, tinggi besar. Badannya saya lihat ya tatoan begitu. Oh iya ya. Dan luar biasa. Saya tanya, saya ngobrol dengan dia dan sebenarnya saya ngobrol ini pada akhirnya saya meneguhkan kembali. Saya tantang bapak ini ya saudara-saudara. Saya tantang bapak ini. Saya bilang, tapi singkat cerita ternyata pertemanan yang dulu di SMP itu digali lagi dan pada akhirnya membuat bapak ini kembali pulang ke Surabaya untuk mencoba mencari hidup dengan normal, jualan makanan. Ya teman saya ini coba promosikan lewat sosmed begitu ya. Salah satunya makanan orang Sulawesi, panada begitu ya, jual panada gitu. Makanya saya tanya, kenapa kamu promosi ini jalan ini nih? Ya itu sebenarnya jualan Pak ini nih. Oh oke. Dan saudara-saudara yang saya tanya, kenapa kamu mau cari temanmu yang sudah lama ini? Suami teman saya ini mengatakan begini, saya tahu teman saya ini nakal dan saya kok ingat dia ya, sehingga saya cari dia dan ternyata benar. Kenapa bapak ini akhirnya mau diajak pulang ke Surabaya? Dia ceritakan, kira-kira 3 tahun yang lalu dia sedang menjaga nightclub di Jakarta. Sore-sore dia berkatakan, dia cerita saya nggak biasa berdoa Pak Pendeta. Tapi karena saya memang nggak bisa berdoa, dia memang Kristen. Kali itu saya berdoa hanya doa Bapa Kami, karena itu yang saya tahu. Jadi saya kerja jaga nightclub, saya berdoa Bapa Kami. Dan sore itu nightclubnya dia diserang. Saudara yang di Jakarta tahulah bahwa ada kelompok preman-preman yang sebenarnya dari suku-suku tertentu. Nah ini juga dari suku tertentu itu ya saudara-saudara. Dan waktu dia diserang, dia cerita kepada saya kena sebenarnya Pak. Saya kena. Tapi kok saya gak mati? Apakah karena saya doa Bapa Kami? Dia bilang gitu. Dan ternyata tidak berapa lama dia kemudian dihubungi oleh temannya. Dan itu sebabnya kemudian di makan siang ini saya ambil waktu setelah makan selesai. Saya ambil waktu untuk menegaskan kepada bapak ini. Saya bicara tentang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu memeluk, ada waktu melepaskan. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Apakah bapak siap menghadapi waktu yang berikutnya yaitu waktu mati? Apakah bapak siap? Kalau bapak siap, apa yang bapak bisa katakan bahwa bapak siap? Sebenarnya kalau bicara dengan preman tentang kematian, pasti mereka sudah siap mati. Tapi kemudian saya mengatakan kepada bapak ini, sekarang adalah waktu
hidup baru. Saudara-saudara, saya ambil waktu karena saya yakin saya tidak tahu kapan lagi ketemu Bapak ini. Tapi karena saya adalah brand ambassador dari kerajaan Allah. Saudara adalah brand ambassador dari kerajaan Allah. Mungkin saudara punya teman lama. Mungkin saudara takut. Mungkin saudara akan dianggap kamu awkward. Itulah artinya domba di tengah serigala. Kalau domba di tengah serigala merasa saya kuat, itu bukan domba di tengah serigala. Karena justru disitulah kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Saya mengajak kita nyanyi lagu ini. Sebenarnya lagu ini diambil ketika Musa sudah ada di Gunung Sinai dan selama 40 hari ada di Gunung Sinai. Lalu saatnya Musa harus memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kamu pergi dan saya akan utus malaikat untuk menyertai kamu. Tapi kemudian Musa di dalam doa dia mengatakan, saya tidak mau pergi Tuhan. Kalau bukan Engkau sendiri yang menyertai saya. Saya tidak mau pergi kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai saya. Dan kalimat Musa itulah yang kemudian oleh Weliar Kauntu sebagai komposer lagu ini menjadi sebuah lagu. Dan saya mengajak kita saudara-saudara, saya tidak tahu posisi apa di dalam kehidupan saudara-saudara saat ini, mungkin sedang happy, sedang apapun juga. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Yesus waktu bangkit, Yesus menyempatkan diri mengunjungi muridnya hanya untuk mengatakan begini, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Saudara dan saya adalah utusan-utusan Tuhan. Saya mau pastikan ada satu sukacita yang saudara tidak bisa bandingkan dengan sukacita apapun di muka bumi ini, yaitu sukacita membawa jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Karena tiap kali saudara akan bertemu dengan orang itu, sukacita saudara akan berlipat kali ganda. Berbeda dengan sukacita kalau saudara pergi ke site-site wisata. Saudara bisa pergi ke situ 2 kali, 3 kali. Tapi kalau saudara sampai pergi 10 kali, saudara akan bosan. Tapi kalau saudara membawa jiwa kepada Tuhan, saudara makin diberi kesempatan untuk melihat hidup orang itu. Saudara makin merasa sungguh bersukacita. Karena ada satu pekerjaan kekal yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang itu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak bersamaku, besertaku, ku tak mau perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kata
tak mau berjalan, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Saudara-saudara, apakah engkau punya teman, punya orang yang kau kenal, yang kau punya pengaruh kepadanya? Engkau adalah utusan Kristus bagi orang itu. Orang itu perlu melihat Kristus di dalam hidupmu. Dan pada saat yang sama, kita tidak bisa hanya tinggal diam. Taburkan benih apa saja, benih-benih kekekalan. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan kita tutup mulut. Membatasi kuasa Tuhan dengan kita bermain aman. Saudara, Tuhan bisa bekerja melampaui apa yang kita bisa pikirkan, karena Tuhan sudah mengatakan kita adalah domba di tengah serigala. Sudah jelas kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, berapa tahun yang lalu ketika kita membuka KTB di Ubaya, ada orang-orang yang masuk di dalam KTB itu. Memang KTB itu pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan, tapi saya yakin bahwa benih yang telah ditaburkan tidak sia-sia. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita menjadi percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen bukan hanya supaya kita hidup baik, kita kemudian mengalami keberhasilan. Ada hal yang jauh lebih lagi dari itu, yaitu saudara dan saya adalah brand ambassador dari kerajaan Allah. Karena saudara, saya ingin sampaikan, saudara akan mengalami perasaan meaningful luar biasa, perasaan berarti luar biasa, melampaui kesuksesan dalam pekerjaan. Karena saudara dan saya akan melihat, akan menjumpai jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Dan jiwa itu mungkin mereka menikah, jiwa itu akan berkeluarga, dan mereka kemudian keluarga mereka juga mengenal Tuhan. Sehingga ada lipat kali ganda sukacita yang saudara saya alami. Berbeda dengan kalau saudara dan saya membeli handphone baru, makin lama itu value-nya makin turun. Tapi kalau saudara dan saya bawa jiwa kepada Tuhan, value-nya bukan makin turun, value-nya makin naik. Dan saudara akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen sudah sekian lama dan saudara tidak terlalu mengalami sukacita dan menganggap seperti engkau menjalani agama seperti yang lain, mungkin karena saudara dan saya lupa bahwa kita adalah utusan Tuhan, sehingga kita kehilangan sukacita yang sesungguhnya. Mari kita bergantung kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama dan nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, mari kita bersama seperti doa kita melalui kata-kata pujian ini. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan
dalam surga, kami mau berdoa pagi hari ini Tuhan. Kehidupan kami ini singkat, tetapi seringkali kami begitu terfokus kepada yang singkat ini, seolah-olah yang singkat ini adalah yang kekal. Tetapi sesungguhnya Tuhan tolong setiap kami, tolong orang-orang muda ini untuk melihat perkara yang kekal itu yang kekal, dan yang sementara ini yang sementara ya Tuhan. Apa yang kami bisa datang, bisa persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, karena setiap kami adalah utusan-utusan-Mu. Mungkin kami tidak mampu, bukan kami orang yang memenuhi kriteria cakap berbicara, punya keberanian, punya popularitas, punya pengaruh. Tetapi Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Pasti Tuhan akan menyanggupkan kami. Ajar kami untuk bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami masing-masing, agar kami Tuhan diberikan belas kasihan kepada orang-orang Tuhan. Kami melakukan ini bukan karena takut dan gentar saja, tetapi kami mau melakukan menjadi utusan Tuhan oleh karena belas kasihan kepada jiwa-jiwa ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Tuhan. Sebagaimana Bapa mengutus Engkau, demikianlah Engkau telah mengutus kami. Sebagaimana Kristus melihat jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan, demikianlah kami melihat jiwa-jiwa dengan penuh belas kasihan. Sebagaimana Kristus melihat orang yang lumpuh dan kemudian melanggar hari Sabat, seolah melanggar hari Sabat supaya orang lumpuh itu dapat berjalan karena ada waktu, ada kesempatan. Demikian juga Tuhan, berikan kami kecerdikan rohani ya Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Dan bukan kecerdikan karena sesungguhnya hati kami yang takut Tuhan, tetapi kecerdikan yang bahkan kami berani mengambil resiko oleh karena kami utusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati kami masing-masing. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk kembali. Saya serahkan untuk Devita menyampaikan. Shalom semuanya, welcome back from holiday, welcome to SIF. Nah, happy Sunday juga untuk setiap kita. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Ciliding bisa pimpin doa persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami diingatkan lagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Engkau telah mengutus kami Tuhan sebagai ambasador-Mu di tengah dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga Bapa, kami saat ini mau memberkati rumah-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga yang terus proses olah uang ini Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup ya Bapa, dan juga yang sangat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga terus menjaga dan memberkati kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, untuk persembahan kalian bisa scan QR barcode melalui BCA Mobile yang ada di depan saudara, atau jika memang ingin memberikannya secara langsung secara uang tunai, nanti bisa dibantu usher di belakang, ada kotak persembahan, nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop dan ditaruh dalam kotak. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke. Nah, di minggu depan kita akan mengundang saudara juga untuk bisa hadir di ibadah onsite kita hari Minggu tanggal 15 Mei. Nah, di hari Selasa kita juga akan mengadakan MORE kembali, Moment of Restoration, tapi akan diadakan secara online. Jadi nanti saudara yang mungkin ingin join bisa langsung join di MORE Moment of Restoration di hari Selasa jam 7.30. Di hari Kamis kita juga adakan KTB kembali. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah kembali dari liburan, jadi kita ajak teman-teman kita juga untuk terus join di KTB hari Kamis ya. Dan di tanggal 29 Mei saya umumkan kembali akan ada penyerahan anak. Jadi jika ada saudara yang ingin menyerahkan anaknya, harap menghubungi Ibu Lili. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Pak Agus.
Ya, kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Berdoalah dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, untuk saudara belajar menerapkan firman. Karena maturity is not about how much you know. Maturity is about how fast you obey what you know. Kedewasaan bukan berbicara tentang berapa banyak yang kita tahu. Di dalam Kristus kedewasaan bukan itu. Tetapi kedewasaan berbicara how fast, berapa cepat engkau taat untuk apa yang engkau tahu. Itulah kedewasaan, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Jadi berdoalah supaya dalam berapa waktu ke depan saudara ada kesempatan untuk menerapkan firman, sehingga saudara dan saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan itu akan mengagumkan Tuhan kita. Kita akan terkagum-kagum kepada Tuhan. Ada berapa banyak kita menjadi orang Kristen tetapi sudah mulai kehilangan kekaguman akan Tuhan karena pengalaman kita sudah mulai tidak membuat hati kita bergelora lagi. Minta pengalaman itu di dalam Tuhan. Mari kita akhiri di dalam doa. Puji Tuhan, saya minta tolong untuk ibu saya bisa menutup di dalam doa, dan nanti saya akan menutup di dalam doa berkat. Bisa maju ke depan, Bu. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas berkat pertolongan yang Tuhan limpahkan di dalam kami beribadah kepadamu pada siang hari ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu. Teristimewa kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami terima, bukan hanya kami dengar dan kami terima, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga Engkau memakai kehidupan kami masing-masing untuk Engkau utus dan Engkau pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Demikian juga Engkau berkati hamba-Mu Bapak Agustinus Dermawan yang Kau pakai dan Kau utus mengembalakan di tempat ini. Kau berkati pelayanannya bersama keluarga. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk masa depan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau, dan terus jemaat di tempat ini berkembang di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Semua atas kemurahan dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan biarlah hidupmu semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Jadilah bijak di dalam Tuhan.
Dan biarlah hidupmu penuh dengan roh untuk engkau tahu membedakan apa yang baik, yang sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya hidupmu menjadi berkat lebih kepada banyak orang lagi. Dan orang-orang yang bersama dengan engkau, biarlah melihat Kristus hidup di dalam dirimu, sehingga mereka akan satu kali mengucap syukur karena mereka mengenal engkau, dan pada akhirnya mengenal Tuhan melalui hidupmu. Dan biarlah seluruh damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menuntun kita sampai setia Yesus datang kali yang kedua, dan kita semua didapati Tuhan setia. Amin, haleluya, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu, amin, di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Terima kasih buat yang sudah melayani Tuhan. Amin, amin.